Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, kita belajar firman Tuhan, gunakan perkataanmu untuk membangun. Katakan bersama-sama, temanya apa? Gunakan perkataanmu untuk apa? Membangun, saudara. Tuhan tuh ingin ya kita gunakan perkataan kita untuk membangun. Kesaksian tadi jelas sekali, saudara. Gunakan perkataannya untuk membangun, saudara, dan akhirnya menyelamatkan orang. Itu perintah dari Tuhan. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan malah perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, perkataan yang negatif, perkataan yang tidak sesuai firman, perkataan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan perkataan gosip, saudara, yang tidak baik, jangan. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Saudara, belajar. Ya, kita bisa ngatur lidah kita mengatur mulut kita, saudara, menata untuk mengucapkan yang baik saja, untuk membangun iman orang lain, untuk membangun sesuatu, saudara, untuk membangun ya kepercayaan dan macam-macam, saudara. Ya, di mana perlu ada orang-orang yang butuh, ada orang yang perlu, saudara, yang sedang lemah, seperti tadi yang sedang sakit, ada yang sedang jatuh jauh dari Tuhan. Itu perlu ucapan perkataan yang membangun, saudara. Dikatakan, saudara, supaya mereka mendengarnya. Orang itu mendengar, iman timbul dari pendengaran. Kalau ada orang susah, ada orang sesat, ada orang hancur, kita diam saja atau hanya doa dalam hati saja, dia tidak dengar, imannya tidak bisa dibangkitkan, dia tidak sadar, saudara. Jadi supaya ya mereka mendengarnya, dan lalu apa? Memperoleh kasih karunia. Tadi temannya memperoleh kasih karunia. Orang-orang di bank, ya saudara, relasinya peroleh kasih karunia. Jadi adalah perintah dari Tuhan, kehendak daripada Tuhan. Kita gunakan perkataan kita, yaitu untuk membangun orang, untuk menyadarkan orang, menguatkan orang yang lemah dikuatkan, saudara, yang jauh diajak mendekat, saudara, yang belum kenal Yesus diperkenalkan, saudara, supaya mereka mendengar dan akhirnya mendapat kasih karunia. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini sama dengan amanat agung, saudara, betul. Setiap orang yang sudah diselamatkan ada perintah, pergi, jangan diam saja, jadikan semua bangsa muridku, saudara. Jadi luar biasa, ajarilah mereka, ya, tuntun mereka, saudara, baptis mereka, lalu muridkan mereka banyak sekali, saudara, supaya mereka juga diselamatkan, didewasakan, juga ikut jadi penuai. Jadi yang pertama, saudara, adalah kehendak Tuhan. Kita pakai mulut kita, memperkataan perkataan yang baik. Jangan gosip, jangan hal yang tidak baik, jangan perkataan yang tidak ada gunanya, sia-sia, yang kotor apalagi. Ya, perkataan itu jangan, saudara. Tapi gunakan untuk yang baik, saudara. Karena sekali lagi ada kuasa dalam perkataan kita. Ada kuasa dalam perkataan kita. Tadi perkataannya menjamah, menyadarkan orang. Betul, saudara? Yang temannya yang sedang hancur, perkataannya menjamah nasabahnya. Ada kuasa, digerakkan, hanya datang pada Tuhan. Perkataan itu ada kuasa. Yang baik bisa membangun orang, yang jelek bisa merusak orang, saudara. Jadi hati-hati, gunakan mulut kita, perkataan kita untuk membangun, saudara. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya. Apa ya, saudara, artinya lancang mulutnya? Lancang itu bukan bagiannya nekat. Harusnya tidak boleh ya nekat itu lancang, saudara. Betul enggak, saudara? Tidak boleh ini nekat saja dilakukan. Bukan nekat saja. Itu namanya apa? Lancang mulutnya, saudara. Iya, itu jangan. Ya, dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti apa? Tikaman pedang. Kita ingat ya, kalau kita lancang mulut, seharusnya enggak patut. Tidak boleh mengatakan itu, bisa nyakiti orang. Kalau kita katakan itu bisa ya menfitnah, bisa menjatuhkan orang. Itu seperti saudara tikam orang itu dengan pedang. Artinya saudara melukai hatinya.
hanya saudara bisa nyakiti hatinya. Bahkan mungkin bisa mematikan dia. Orang bisa mati. Apalagi perkataan fitnah. Orang berkata fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Betul saudara? Jadi payah sekali gunakan. Jangan sampai lancang mulutnya, kata firman. Itu akan seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak. Orang bijak itu apa? Bijaksana. Ini patut aku katakan atau tidak? Kalau enggak, tidak dikatakan. Betul enggak? Ini pas apa? Yang saya katakan ini benar atau tidak? Ini gosip-gosip dari luar ini belum tentu benar. Jangan, itu bijaksana. Kalau ngawur saja, tiap dapat berita, siarkan lagi, lebih digedekan lagi, tambahi lagi. Karena seringkali manusia gitu toh, kalau dititipi uang, kurang katanya gitu. Titipi ngomong, tambah gitu saudara. A bisa jadi AB, AB bisa jadi ABC, sampai Z gitu saudara. Lah jangan. Tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Hati yang sudah luka pun disembuhkan. Tadi temannya sakit pun disembuhkan. Masalah rumah tangga yang sakit disembuhkan. Kantong yang sakit disembuhkan. Rohani yang sakit disembuhkan. Jadi ada kuasa saudara. Sehingga hati-hati gunakan mulut kita. Ya, karena sekarang kalau kita lihat di media itu sudah bahaya sekali kalau kita hati-hati. Miliki mulut yang bijaksana. Berkata itu dengan bijaksana. Jangan ngawur saja, saudara. Ya, saya percaya itu penting. Sebab kalau nggak bijaksana, satu hoax saja bisa merusak rumah tangga. Satu hoax itu bisa merusak satu bangsa, buat bertengkar. Bisa toh? Satu buah itu bisa mengadu domba bangsa, bisa mengadu domba keluarga, bisa mengadu domba gereja, jemaat hamba Tuhan. Jadi gunakan dengan bijaksana. Ada contoh kalau nggak salah PowerPoint itu, coba dikeluarkan tadi saya minta orang ya ada orang bukan ya contoh PowerPoint yang tadi itu yang di altar dimarahi dan dikuatkan dengan jawaban lemah lembut. Ada? Kata-kata yang baik ya, sangat berharga ya, dan tidak lanjutkan terus. Perkataan yang menyenangkan adalah ini terus saja. Kisahnya saja. Satu hari seorang putra altar sedang melayani pastor dalam misa. Ini zaman dulu ya saudara Katolik ya. Minggu yang dilangsungkan di gereja desa kecilnya. Si anak lagi gugup dalam ya peran barunya di altar tanpa sengaja menjatuhkan secawan anggur. Si pastor desa langsung menampar pipi anak itu dan dengan suara yang sangat keras berteriak sehingga banyak orang dapat mendengarnya. Ya, tinggalkan altar dan jangan kembali. Anak itu akhirnya pergi dan akhirnya menjadi Tito, pemimpin komunis yang memerintah Yugoslavia selama puluhan tahun. Artinya pemuda itu awalnya sebetulnya calon pastor gitu loh saudara. Tapi dalam mulai belajar ya satu hari gimana jatuh. Langsung pastor marah-marah di depan umum, dicela, sudah diusir perkataan saudara. Ini perkataan yang salah. Betul enggak saudara? Dengan perkataan hanya dia sakit hatinya, luka. Seperti pedang tadi, betul enggak? Tinggalkan dan hanya jadi komunis. Enggak mau percaya dengan Tuhan. Gara-gara perkataan yang tidak bijak. Betul saudara? Jangan. Ya kita itu lancang mulut. Jangan kotor perkataan kita. Jangan tidak senonoh. Gunakan dengan bijaksana. Gunakan dengan baik. Sebab itu bisa menghancurkan atau menghidupkan saudara. Ya kadang-kadang ada orang ngomong. Kan kalau salah harus aku kasih tahu. Ada yang gitu so. Gimana? Aku kan itu supaya dia sadar, supaya dia besok hati-hati. Kadang-kadang gitu so. Tapi waktu saya siapkan firman ini Tuhan ngajari gini. Saudara dengar ya. Kalau engkau mau memuji kebaikan, bersaksi di muka umum, biar orang dengar semua, imannya ikut dikuatkan. Seperti kesaksian menguatkan gak iman? Menguatkan tak saudara? Itu di bawah hukum. Tapi kalau engkau mau mengingatkan dia, nasihatnya 4 mata.
Jangan malah disebar-sebarke. Itu bukan nasihat yang benar. Itu mau jelek-jelekkan di muka umum. Ya ngomongnya saja demi kebaikan, demi itu nyatanya seperti itu. Hancur. Ingat ya, kalau kita tulus mau nasihati orang, 4 mata. Jangan memalukan orang lain. Jangan menjelek-jelekkan orang lain. Kata sebelah yo, 4 mata ya. Kalau mau tulus kamu ya, yang ngomongnya ya untuk kebaikan ya saudara ya. Jangan malah disiar-siarkan. Ya, ada lagi. Satu hari di sebuah katedral kota besar, seorang anak laki-laki sedang melayani seorang uskup dalam misa minggu. Ia juga tanpa sengaja jatuhkan sawan anggur. Si uskup berpaling kepadanya, namun bukannya ya merespon dalam amarah, ia berbisik lembut ya dengan benar-benar di matanya. Satu hari kelak kamu akan menjadi seorang pastor. Anak itu bertumbuh dewasa menjadi uskup agung ya Lostonsen. Saudara lihat perkataan yang bijaksana, menghiburkan, menguatkan, memotivasi orang, jadikan orang, membangun orang, bukan menghancurkan orang, bukan menjatuhkan orang, bukan ya menggagalkan, tapi membangun. Hari ini Tuhan ngajak kita gunakan mulut kita, perkataan kita untuk membangun. Ini berlaku di mana-mana, di keluargamu. Saudara bisa bunuh, hancurkan keluargamu dengan perkataanmu. Tapi saudara juga bisa memulihkan keluargamu, membangun keluargamu dengan mulutmu, dengan perkataanmu. Hari ini saya ajak buka hati, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kau keluarkan dari mulutmu? Kau gunakan untuk apa mulut yang Tuhan berikan? Kata-kata yang menghancurkan atau kata-kata yang membangun? Kalau sempat salah, aku dengan Tuhan minta ampun. Ambil keputusan. Aku mau Tuhan taat. Gunakan mulutku. Mengucapkan. Mengatakan yang membangun. Tepuk tangan. Saudara. Ya, jadi itu penting sekali karena ada kuasa. Masih ingat ya saudara ya. Saya sampaikan sedikit tentang tulang-tulang kering. Karena sudah sering ya. Saya nggak usah baca ayatnya ya. Jadi satu kali Yeskiel diajak oleh Tuhan pergi ke padang gurun, saudara. Ya, lalu disuruh lihat di situ ada tulang-tulang kering yang banyak berserakan, sangat kering tulang itu, bahkan sudah berserak-serak gitu, saudara. Lalu Tuhan tanya pada Yeskiel, bisakah tulang-tulang ini dibangkitkan, dihidupkan kembali? Betul saudara? Jawab Yeskiel apa? Aku tidak tahu Tuhan, bisa enggak. Tapi engkau tahu, jawabnya Yeskiel gitu saudara. Memang dia enggak tahu dan dia ya enggak bisa. Lalu Tuhan memberikan tahu caranya. Ya, Tuhan berkata, nubuatkan apa yang ingin aku lakukan. Nubuatkan, ucapkan. Itu yang kita sebut perkataan profetik. Keluarkan dari mulutmu perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang benar, perkataan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tulang-tulang kehendak Tuhan kamu dihidupkan. Tulang-tulang kumpul kembali. Tulang-tulang sudah kembali, ada urat, ada daging, ada kulit. Ya, sudah menyatu, belum hidup. Nafas hidup dari segala penjuru berembus. Ya, berembus terus saudara. Dan akhirnya tulang kering itu hidup, bangkit, jadi pasukan yang besar, jadi bala tentara yang besar. Saudara dengar, ini beri pelajaran kita. Kita mau dicetak jadi penuai, betul enggak? Tapi saudara jadi penuai akan mencetak orang lain juga jadi penuai. Perkataanmu seperti yang diajarkan oleh Tuhan, engkau bisa membuat tulang kering jadi pasukan. Engkau bisa membuat orang yang sudah hancur hidupnya, sudah berserakan, sudah tidak berdaya, sudah kematian saja. Engkau bisa ubah jadi tentara Allah, jadi pasukan Tuhan, jadi penuai. Engkau bisa bangun diajari melalui apa? Perkataan kita, perkataan yang benar, perkataan yang diajarkan oleh Tuhan, perkataan profetik, betul? Tapi ingat di pelajaran ini juga ada. Tuhan lalu menjelaskan siapa tulang kering itu. Ingat siapa tulang kering itu?
Siapa? Jiwa-jiwa, ya jiwa-jiwa. Jangan lupa ya, ini sudah berulang-ulang. Siapa? Siapa David? Nah, David mestinya ingat. Tulang-tulang, Jin, siapa Jin? Ya, tulang-tulang kering itu bangsa Israel. Yang mulutnya tadi tidak bijaksana. Yang mulutnya tadi lancang. Yang mulutnya bocor, gak benar. Mereka selalu keluar dari mulutnya mereka. Oh, Tuhan tidak mengasihi, kita tidak diberkati, kita sudah hancur, kita sudah kering, kita sudah mati iman kita, gak ada pengharapan lagi. Mereka mengucapkan perkataan yang merusak, perkataan yang membunuh, perkataan yang menghancurkan hidup mereka sendiri. Perkataan mereka ada kuasanya. Mereka salah mengucapkan, menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan orang lain juga. Tapi dilawan dengan perkataan yang sebaliknya, perkataan yang benar, perkataan sesuai firman, perkataan nubuatan dari Tuhan, perkataan yang membangun. Maka yang dulunya pasukan jadi tulang kering yang mati, diubah tulang kering yang mati, dibangun menjadi pasukan kembali. Saya katakan ada panggilan kita. Dengar ya, kita sendiri dibangun. Saudara enggak pernah tahu, dengar saya negatif, menghancurkan, pasti dibangun. Selalu dibangun. Saya sendiri enggak mau lemah. Saya mau kuat kok. Saya sendiri enggak mau padam. Saya mau menyala-nyala kok. Saya sendiri enggak mau saudara kalah. Saya mau menang kok. Karena Tuhan jadikan lebih dari pemenang. Saudara bangkit. Saudara, karena firman yang membagikan saudara. Di gereja kita semua firmannya itu menghidupkan, menguatkan saudara. Sekarang ganti saudara, pakai juga mulut saudara. Oh, bangun keluargamu. Yang lemah dikuatkan, yang rusak diperbaiki, hubungan yang mati dihidupkan kembali. Di tempat sekolahmu, di tempat kerjamu seperti tadi di bank, betul nggak saudara? Di tempat kumselmu, ya di departemen, di gereja kita semua saling membangun dengan perkataan, saling memberkati dengan perkataan, saling, saudara, betul? Kita dibangun jadi penuai karena perkataan yang membangun. Kita bisa bangun penuai dengan perkataan yang membangun. Bangun jadi pahlawan. Gunakan perkataanmu untuk membangun. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Gunakan perkataanmu untuk membangun, saudara. Ya, itu penting sekali, saudara. Karena itu bisa merusak orang. Bahkan kalau tidak hati-hati, saudara salah ngomong, bisa merusak diri sendiri. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata padamu, setiap kata sia-sia. Sia-sia itu kata yang tidak berguna, saudara. Enggak perlu itu, saudara. Yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bukan hanya di dunia saja. Kalau kau tabur perkataan yang tidak baik, engkau akan menuai tidak baik. Tapi mati pun dihakimi di sana. Kalau perkataanmu enggak benar. Betul saudara? Ini yang berkata Tuhan Yesus loh. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Tergantung kita. Ucapan kita membangun, kita dibangun. Ucapan kita memberkati, kita diberkati. Ucapan kita mencela, kelak dicela orang lain. Ucapan kita menfitnah, kelak bisa difitnah. Ucapan kita menghancurkan orang, kan akan terima juga, akan dihancurkan. Tabur tuai akan terjadi. Amin, saudara. Iya, saudara. Jadi gunakan untuk membangun hidup kita maupun yang akan datang. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Jadi kalau kita menjaga mulut kita sama dengan jaga nyawa kita. Saudara, siapa yang
lebar bibir mungkin bocor itu saudara. Lebar jadi bocor terus saudara. Akan ditimpa kebinasaan. Betul saudara? Iya. Saudara, kita bisa belajar kalau ini dengan 12 pengintai. Belajar dengan apa saudara? 12 pengintai. Ini kisahnya juga sering saya cerita aja ya. Seperti tadi saudara dengarkan ya. Ya Tuhan itu dengar cerita bangsa Israel yang diperbudak saudara. Lama sekali berseru dan Tuhan kirim Musa saudara. Tolong mereka. Ya Fir'aun dipaksa dengan tulah ke-1, tulah ke-2, tulah ke-3, tulah sampai ke-10. Terpaksa ya Fir'aun itu melepaskan bangsa Israel. Mereka bebas keluar saja, mereka dapat emas, perak dan macam-macam saudara. Untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang penuh madu dan susu, dikatakannya. Wah, berangkat senang saudara. Ya, tapi di tengah jalan banyak bersungut-sungut. Kurang air sedikit, sungut-sungut marah. Tuhan beri mujizat. Aduh, karang keluarkan air. Itu mujizat loh. Karena di padang gurun itu air sulit sekali. Lalu sudah cukup. Kurang roti, kurang makan. Marah-marah. Tuhan beri mujizat. Mana dari surga turun. Betul gak saudara? Mujizat, mujizat, mujizat. Mana terus bosan, mana terus roti tawar terus, roti tawar terus. Nggak tahu semalam itu roti tawar apa enggak. Mana terus, bosan, marah. Tuhan beri apa ya? Itu waktu ya. Burung puyuh itu kalau dimasak jadi apa ya? Ya, burung puyuh gitu saudara. Ikan saudara, daging saudara. Luar biasa sekali. Tapi tetap saja bersukut-sukut sepanjang jalan. Bahkan sudah sampai perbatasan. Saudara dengar ya. Gunung Nebo. Besok yang kita bangun juga ada Gunung Nebo. Di Gunung Nebo itu Musa sudah bisa melihat tanah perjanjian. Dari Gunung Nebo itu bisa lihat bawahnya Yeriko. Terus sampai sungai Yordan kelihatan. Danau Galilea kelihatan. Sudah lihat. Lalu Musa itu mengutus 12 pengintai. Masih ingat ya? 12 diutus. Lihat apa yang ada di dalam macam-macam. Bagaimana keadaannya. Setelah itu ya kita akan masuk gitu saudara. 12 orang dikirim masuk bersama-sama saudara, minum air di sana bersama, makan buah di sana bersama. Setelah sekian lama mereka pulang bersama-sama. Waktu pulang bersama-sama ternyata terjadi 2 kelompok yang beda. Yang 10 pulang lapor dengan Musa dan semua bangsa itu. Kami sudah masuk di sana, kami minum, kami makan di sana, kami lihat semuanya. Memang tanah itu subur, ya penuh madu dan susu. Tetapi ada tetapinya, penduduknya raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang kecil, kita nggak mungkin masuk. Memang tanahnya hebat, tapi yang jaga, wah raksasa. Pemakan manusia katanya. Itu digede-gede no saudara. Pemakan manusia. Mereka tidak makan manusia. Kita itu seperti belalang nekat. Diinjak sudah mati kita. Jadi kita tidak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk. Kita sudah ditipu Musa. Dibawa keluar. Mati di padang gurun. Karena nggak mungkin masuk kok. Masuk kita terus di padang gurun. Mati di padang gurun saudara. Sehingga bangsa itu sampai nangis saudara. Bangsa itu menyesal. Kenapa? Ya mau diajak Musa dibawa ke sini dan mereka mulai memberontak saudara. Saat itu Tuhan tahu, Tuhan bangkit, Tuhan marah saudara. Ya tapi ada 2 orang beda. Yosua dan Kaleb saudara menggoyahkan pakaiannya. Lihat bangsa ini semua kecewa, semua putus asa. Dia berkata jangan berontak pada Tuhan. Waktu mereka berontak pada Musa, mereka berkata kita pilih pemimpin baru. Balik ke Mesir. Itu berontak pada Musa, juga berontak pada Tuhan. Karena Musa itu diutus oleh Tuhan. Musa itu menjalankan tugasnya Tuhan. Berontak pada Musa yang diutus Tuhan sama dengan berontak yang mengutus saudara. Iya, Yosua berkata jangan memberontak pada Tuhan. Tuhan kita itu pasti. Yang menyertai mereka lari. Lihat Tuhan aja lari pasti. Iya, karena kita diserai. Seperti kemarin minggu saudara. Setan dengan setan menang siapa? Kita dengan setan menang siapa kok Tuhan? Harusnya menang kita toh.
sudah dijadikan pemenang toh. Setan sudah kalahkan di atas Golgota. Tapi kalau sudah ketemu setan, kita lari. Setan itu rasa lucu ini, dapat mainan. Loh, harusnya dia sudah menang, kalah kok. Ini malah lari. Dia senang dapat mainan, malah dikejar setan. Loh, iya loh saudara, betul gak? Kalau kita berani, tengking, Yesus bilang, usir, setan lari. Tapi kalau kita lari, ketakutan malah dikejar. Ya, jadi Yosua menjelaskan, yang menyertai mereka sudah lari. Ini kita itu milik Tuhan. Kita itu dipakai Tuhan. Tanah ini sudah diberikan Tuhan pada kita. Yang menyertai mereka itu sudah lari. Yang menyertai kita itu menang. Jangan takut. Kita tidak akan ditelan. Kita yang telan raksasa. Kita yang kalahkan raksasa. Tuhan yang berjanji. Tuhan menepati janji. Tuhan menyertai kita. Pasti menang. Pasti bisa. Hanya jangan berontak pada Tuhan. Sayangnya, bangsa Israel lebih percaya pada 10 orang yang negatif. Banyak orang itu lebih senang negatif daripada positif. Ya toh, kita ngomong yang baik malah dimusuhi orang banyak toh. Ya toh, banyak gitu toh, betul enggak? Dulu kita diserangnya sudah, wah sampai saya geleng-geleng kepala. Betul toh? Yang negatif lebih banyak. Saudara dengar ya, hanya 10 orang. Yang positif 2 orang, yang negatif berapa orang? Tapi saudara dengar lagi ya, ini bahaya saya. 10 orang itu bisa mempengaruhi satu bangsa. Dengar dulu ya. 10 orang yang perkataan negatif itu mempengaruhi satu bangsa. Sampai semua satu bangsa juga ikut negatif. Sampai semua satu bangsa hanya juga berontak pada Tuhan. Gak percaya dengan firman. Hanya semua bangsa binasa. Betul, saudara baca. Hanya semua mati. Karena Tuhan berkata, seperti yang kau katakan, aku lakukan. Mereka berkata, kita ditipu. Keluar dari Mesir, bawa di Kanaan. Kanaan tidak mungkin masuk. Sana raksasa. Kita nekat, ya diinjak, ditelan mati. Kita pasti mati di padang gurun. Akhirnya sungguh-sungguh mereka semua mati. 10 orang mati di padang gurun. Bukannya 10 orang. Satu bangsa mati di padang gurun. Karena mau dipengaruhi oleh 10 orang yang negatif. Betul? Hati-hati saudara. Jangan gunakan mulut kita yang enggak benar. Enggak benar, kita merusak banyak orang. Kita nyakiti, menghancurkan banyak orang. Imannya ikut hancur. Tapi kita sendiri juga ikut hancur. 10 orang itu yang mati. Sama. Beda dengan Yosua. Saudara belajar di Alkitab ya. Tuhan berkata, beda dengan hambaku 2 orang. Yosua dan Kaleb, jiwanya lain, karakternya lain, perkataannya lain. Tuhan juga sama, seperti yang dikatakan Yosua dan Kaleb, aku lakukan. Sungguh-sungguh Yosua dan Kaleb beda dengan yang lain. Yang lain semua mati, 10 pengintai mati. Bangsa itu yang ikut-ikutan mati. Yosua dan Kaleb gak mati. Malah Yosua dan Kaleb dipakai Tuhan. Bawa pasukan yang percaya pada Tuhan, yang tidak sungut-sungut, yang tidak mencela, yang percaya, yang taat, masuk dan dapat tanah perjanjian. Betul? Yosua gunakan perkataan membangun iman. Hanya dia bisa memimpin generasi berikutnya yang imannya dibangun oleh Yosua. Betul? Akhirnya menyelamatkan banyak orang. Dia sendiri dipakai Tuhan. Jadi pemimpin. Dia selamat, dia menyelamatkan, dia diangkat jadi pemimpin. Saya ajak ini jadi contoh. Kita sedang dicetak jadi penuai. Kita sungguh-sungguh gunakan mulut dengan baik. Jangan mau perkataan-perkataan yang menfitnah, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan hoak, nggak ngerti asal ngomong saja, jangan. Ada perkataan yang tidak benar, jangan percaya dan jangan ikut disebarkan. Ikut sebarkan seperti 10 orang tadi, bisa merusak banyak orang. Belajar Yosua dan Kaleb. Kita dibangun seperti Yosua dan Kaleb. Betul saudara, kokoh, bersatu, teguh. Saudara akan dipakai. Dan saudara akan lihat saudara jadi pemimpin-pemimpin. Jenderal-jenderal secara rohani yang dipakai untuk jadi pemimpin banyak orang. Menyelamatkan banyak orang. Bangun penuai, bangun pahlawan-pahlawan.
Betul? Pakai. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Amin, saudara. Jangan keliru yang salah tadi ya, karena bisa hancur. Orang lain hancur, diri sendiri hancur. Tapi yang baik, sehingga kita mengalami kasih karunia luar biasa. Iya, saya ajak kita belajar lagi dengan Gideon. Dengan siapa, saudara? Gideon, saudara. Ya, Gideon itu dibangkitkan jadi pahlawan dengan perkataannya Tuhan. Ya, saya baca Hakim-Hakim 6 mulai ayat 11. Hakim-Hakim 6 mulai 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terpentin di Orfa, kepunyaan Boas, orang Abiasar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi sebetulnya saat itu Gideon itu sedang ketakutan. Ya, mau nuai saja takut, tersembunyi, sembunyi. Karena mereka itu dianiaya. Dulunya mereka yaitu sudah hidup perkataannya enggak benar, hidup benar sampai hancur. Sekarang keadaannya itu hidup dalam ketakutan, pecundang lah kalau bahasa sekarang gitu, saudara. Ayat 12 saudara lihat, Tuhan mau merubah Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Ya, hai pengecut, Tuhan benci dengan engkau. Oh, bukan ya. Tuhan menyertai engkau. Kalau ada orang yang sedang takut hari ini, firman Tuhan menyertai engkau. Kalau saudara ketemu dengan orang yang sedang ketakutan, Tuhan menyertai engkau. Amin. Ya, pahlawan yang gagah berani loh. Sedang ketakutan loh, saudara. Sedang minderan kok. Kamu pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau. Engkau jadi pahlawan yang gagah berani. Saudara dengar, Tuhan sedang gunakan ucapan membangun imannya Gideon. Betul saudara ya? Ini kuasa perkataan. Tuhan sedang membangun pahlawan dengan perkataannya. Tuhan menyertai. Engkau akan pahlawan yang gagah berani. Sekarang lihat ya, ini Gideon ya masih keadaannya. Jawab Gideon padanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Mereka merasa dibuang, kecewa, betul enggak saudara? Negatif perkataannya, dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, ambil lagi saudara lihat, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman Midian. Tetap disuruh pergi. Bukankah aku mengutus engkau? Diingatkan lagi, karena aku mengutus engkau, bukankah aku yang mengutus engkau? Ya, 15. Tapi jawabnya padanya, Tuhan, dengan apa ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah. Jadi Tuhan malah diajari dia. Apa kau tidak ngerti toh Tuhan? Ketahuilah Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku. Apa enggak tahu toh Tuhan? Ketahui, sukuku paling kecil loh. Aku ini paling kecil dalam keluarga loh. Aku cilik banget loh Tuhan. Seolah gitu tuh saudara. 16 berfirmanlah Tuhan padanya apa? Tetapi aku yang menyertai engkau. Kamu boleh kecil, tapi disertai aku yang maha besar. Lebih besar dari Midian, lebih besar dari musuh. Tetapi Tuhanlah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan mukul kalah orang Midian sampai habis. Engkau boleh kecil, tapi aku maha besar, menyertai engkau, membela engkau, menolong engkau, maka engkau menang. Engkau akan kalahkan musuh, engkau akan kupukul Midian itu. Singkat cerita, dengan perkataan yang benar, Gideon akhirnya dibangun jadi pahlawan. Sejak gunakan perkataanmu untuk membangun. Pertama akan bangun dirimu dan akan membangun orang lain. Tuhan perintahkan gereja kita mencetak penuai. Salah satunya dengan apa? Perkataan.
Bangunlah pahlawan-pahlawan dalam keluargamu. Bangunlah pahlawan-pahlawan di sekolah, di tempat kerjamu. Bangunlah pahlawan-pahlawan di komselmu. Bangkit jadi pahlawan. Lalu saudara, bangun pahlawan dengan ucapan kita. Amin. Tuhan sedang ngajari satu cara dan luar biasa. Saya tertarik cerita sedikit ya saudara. Ini untuk keluarga dulu, untuk keluarga. Siapa yang tidak kena atau tidak ngerti tentang Thomas Alva Edison? Yang nggak ngerti saja. Siapa yang ngerti tentang Thomas Alva Edison? Yang katakan yang ngerti. Ya umumnya tahulah. Dia itu penemu yang terbesar sepanjang sejarah. Yang menemukan lampu bisa terang itu dia. Dan dia menemukan banyak sekali. Ceritanya kisah hidupnya gimana? Dia lahir, dia sekolah, saudara. Hanya 3 bulan saja. Hanya berapa? 3 bulan dibawa surat oleh gurunya, kasihkan ibunya. Saudara, ibunya buka suratnya, lalu ibunya berkata seperti ini. Kamu enggak sekolah lagi. Ya, sudah enggak usah sekolah lagi. Ibu yang akan mengajar kamu. Dia tanya, "Loh kenapa? Enggak sekolah lagi? Yang ngajar ibu?" Ya, karena engkau pinter sekali, terlalu pinter gurumu sampai orang iso ngajar. Karena engkau pandai, betul saudara. Itu karena engkau pandai sekali, gurumu itu kualan. Aku yang akan ngajar engkau. Wah, dia hatinya besar, pandai. Dia lalu diberi visi. Engkau akan menjadi orang yang sangat sukses. Engkau akan jadi orang yang sangat berhasil. Engkau akan lakukan ini dan itu. Bertumbuh dewasa, akhirnya jadi penemu yang luar biasa. Nah, satu hari dia sudah sukses ya. Jadi profesor penemu luar biasa. Ibunya meninggal. Waktu dia berbenah-benah, rumah ibunya dilaci semua dibersihin. Nemukan surat dari gurunya, kepala sekolah. Yang dikirim pada ibunya. Disimpan oleh ibunya. Dia baca. Dia nangis. Karena ternyata tidak seperti yang dikatakan ibunya. Isi suratnya, anakmu terlalu bodoh. Gak bisa diajar. Kami gak bisa ngajar lagi. Jadi gak usah sekolah. Tapi ibunya gak mau kata itu. Mulutnya bijaksana. Kamu pinter. Sangat pinter. Bukan terlalu bodoh. Pinter. Gurumu gak sanggup. Aku akan ngajar kamu. Kamu akan jadi orang besar. Kamu akan sukses. Kamu akan dipakai perkataan yang membangun. Kalau ibunya nggak bisa ke sana, oh kamu itu bodoh, gurumu sampai ya nggak bisa ngajar, gimana kamu bodoh, kemplu. Dia hancur. Nggak ada orang seperti itu, betul nggak? Ingat ya saudara, perkataanmu bisa membangun atau merusak keluargamu. Gunakan perkataanmu, bangun keluargamu. Saya ulangi, gunakan perkataan. Kataan sebelah, gunakan perkataanmu ya. Ngomongmu jangan orang kena. Pegang sendiri, mulut. Ayo kowe. Bijaksana. Jangan asal jeplak gitu ya. Tapi betul saudara, betul. Saudara kalau sudah nyakit itu rusak. Parah. Ya saudara, jadi dibangun luar biasa. Ya, lalu tapi saudara juga gini, ya aku hidupku hancur kok. Karena si A ngomong nyakiti hatiku sampai luka, sampai sakit, hancur hatiku. Aku hidupku rusak gara-gara dia ngomongnya terus, nyerang aku terus. Wah, jelekan aku terus sampai aku mati seperti ini. Hancur karena dia ngomongnya gitu. Jangan mau saudara. Itu salahmu sendiri dimasukkan di hati. Kalau saudara nggak masukkan hati ya enggak apa-apa. Biar ngomong terus jeblak terus ya biarin saja. Saudara enggak apa-apa. Ya dah, yang jadi masalah masukkan di dalam hati. Jadi kalau ada yang ngomong hatiku sakit, sudah gue salahmu. Kenapa masukkan di hati? Sudah sakit ya, malah sering tanya dia ngomong apa, menjelekan siapa, ditanya-tanya temennya, kaum saya ngomong apa dia, pengen dengerin. Padahal kalau dengerin hatinya lebih sakit loh. Itu bodoh atau pandai? Ya saudara sedih ya ngomong ya. Besok kalau ingin tahu dia ngomong apa itu bodoh. Ada satu bagus saudara. Ini sambil aja ya.
Jadi ada seorang saudara, ya, dia berjalan bersama seorang yang lain temannya. Lalu dia disakiti banyak lah saudara. Ya sakiti, wah berkata aja perbuatannya. Dia jalan di pantai, lalu ditulis di pantai. Dia mengatakan gini, hatiku disakiti, ditulis di pasir. Terus jalan terus. Disakiti lagi saudara. Pas di sebuah saudara tempat banyak batu karangnya, banyak gelombangnya saudara. Tapi dengan orang beda. Orangnya itu nolong dia, bangun imannya, berbuat baik sekali. Dia juga nulis. Jadi disakiti ya nulis. Dia diberkati luar biasa nulis. Ditulis di batu karang. Lalu ada satu orang tanya, kenapa? Waktu engkau disakiti, engkau nulis di pasir pantai. Tapi waktu engkau ada orang berbuat baik padamu, kau tulis di batu karang. Kenapa? Ayo kenapa? Kenapa? Artinya gini, dia itu kalau ada orang nyakiti terus, ditulisnya hanya di pantai pasir. Nanti lah kena banyu, hilang. Lupa. Betul gak? Sudah nanti hanyut hilang. Gak perlu disimpan terus. Tapi kebaikan orang ditulis di batu karang. Mau 100 tahun tetap ada. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan orang. Bijaksana. Ya saudari ini ya. Kalau saudara dihancurkan oleh perkataan orang lain. Jangan buat alasan ya. Tulis di pantai saja. Hanyut hilang. Hapus. Setuju? Tapi kita sedang dibangun cetak penuai saudara. Saya percaya kalau saudara bisa tangkap. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat anugerah Tuhan luar biasa. Iya, lalu satu lagi, saudara, ya apa namanya itu? Ya, ini juga saya dulu pernah saksikan ada seorang suami karena perusahaannya tutup, dia kena PHK. Kenapa? Istri kalau suamimu di PHK gimana? Seneng atau senep? Yang jawab istri. Kalau suamimu kena PHK seneng atau senep? Tuh jawab PHK toh. Tidak aku pujikan saudara, ini hanya. Kalau sampai kena PHK seneng atau senep? Kok enggak jawab loh? Belum jadi istri. Kelak kalau sudah jadi istri, suaminya kena PHK, senang atau senang? Apa yang saudara lakukan? Marah-marah, piye? Engkau makan piye? Untuk susu anak piye? Betul loh? Kontranya gimana? Tapi ada istri itu bagus sekali. Suaminya malah takut loh ngomong dengan istrinya. Karena dia kehilangan kerjaan, pastilah buat istrinya. Tapi mau tidak mau ngomong toh. Kalau enggak lah gimana? Dia mau neng rumah terus kan ya ditanya kenapa enggak kerja. Ya apa enggak Pak ya? Gitu lah ya. Dan nanti kalau sudah tanggal 1 enggak bawa pulang gimana? Dia ngomong dengan takut-takut tapi istrinya jempol. Istrinya berkata enggak apa-apa. Ya ini engkau kena PHK. Mungkin rencana Tuhan. Karena engkau itu punya bakat ngarang buku. Aku sudah lihat dari dulu. Kita menikah, engkau itu punya bakat ngarang buku. Sekarang di PHK, sudah ngarang buku saja. Jadi penulis. Lalu suaminya ngomong, loh, lah terus kita makan apa? Istrinya ngomong apa? Setiap aku dikasih uang, ya, oleh suaminya, aku tabung sebagian. Aku tabung. Enggak aku habiskan. Aku tabung. Jadi sekarang untuk kita hidup 1 tahun ada. Jadi 1 tahun engkau nulis buku. Ngarang buku. Suaminya nangis. Terharu. Lalu dia sungguh-sungguh dengan kekuatan nulis buku. Ngarang buku. Sungguh-sungguh berjuang. Akhirnya jadi penulis yang sangat terkenal. Bukunya bestseller, tidak tahu ada itu saudara. Itu kisah. Kenapa?
istrinya membuat suaminya jadi pahlawan. Bisa saja toh diajak tempur, lah enak saja, nggak cari uang, PHK terus gimana? Halo, istri-istri, diem saja semua. Ada enggak yang sedang bertengkar dengan suami, gitu? Gunakan mulutmu bijaksana. Bangunlah keluargamu dengan mulutmu. Perkataan profetik, perkataan yang membangun, perkataan iman. Kau bangun iman keluargamu. Perkataanmu ada kuasa. Berkati, berkat Tuhan turun karena perkataanmu. Kasih karunia Tuhan turun, mujizat Tuhan turun, jawaban doa Tuhan turun. Dan luar biasa. Satu hari ada seorang pemuda kena sakit, ya berobat, tapi makin parah, makin parah, makin parah, sampai singkat cerita, dokter sudah angkat tangan, ya sudah, disuruh pulang. Kalau dulu makan ini tidak boleh, makan tidak boleh, sekarang bolehlah. Mau es krim, bolehlah. Mau es teler, bolehlah. Itu saudara. Mau durian, bolehlah saudara. Semua boleh, sudah. Tinggal tunggu matinya kok saudara. Dokternya sudah angkat tangan. Ya tidak boleh ya, cuma tambah panjang sedikit saudara. Sama saja. Boleh semua. Gak ada harap. Tapi ada satu orang datang di rumahnya. Diinjili, didoakan, diinjili. Dia bukan orang Kristen karena nggak kenal Tuhan Yesus. Didoakan, diberi Alkitab, disuruh baca, terus didorong, didoakan, diperhatikan, ditangisi dengan doa. Dari yang diam baca, 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 baca. Ya saudara, baca. Dulunya nggak tertarik. Waktu baca disuruh mulai Matius, silsilah. Ini kok seperti buku telepon gitu saudara. Ini begini terus. Tapi terus didorong baca. Aja baca sampai selesai. Nganggur saudara, enggak sudah ada kerja toh. Ya baca lagi Alkitab. Sampai selesai baca lagi. Sampai selesai baca lagi. Satu hari dia ingat, loh ini tanggal yang dikatakan dokter sudah lewat. Kok enggak mati? Kok malah badanku enak? Kok malah sehat? Lalu ke dokternya diperiksa. Sembuh. Lalu percaya dengan Tuhan. Lalu dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Bahkan dipakai. Ya selamatkan banyak jiwa. Sampai gereja terbesar di dunia pada zamannya. Itulah pendeta Yonggi Cho. Mana pendeta? Saudara tahu enggak? Itu ceritanya dia. Ada satu orang saat dia terkapar yang memberikan perkataan, yang membangun, yang mengingatkan. Kalau saudara bisa tangkap Tuhan pakai saudara. Pesan Tuhan hari ini, gunakan mulutmu untuk bangun. Bangun keluargamu, bangun studimu, bangun keuanganmu, pekerjaanmu. Itu bisa dibangun, diubah. Sudah ada kuasa, gelap bisa jadi terang. Bangun kumselmu, bangun gereja yang Tuhan percayakan. Bangun pusat kegerakan rohani. Betul? Tapi juga membangun dirimu sendiri otomatis. Bang, itu pesan Tuhan hari ini. Saya tidak perpanjangkan. Kita akan minta Tuhan jamah lidah kita. Ya, banyak hamba Tuhan di Alkitab Tuhan. Jamah lidahku, kuduskan lidahku, tahirkan lidahku, urapi aku. Bisa firmanmu jadi pewahyuan dan banyak hal.